Selamat malam, Pak Wisnu dan juga Ibu Ari, lalu teman-teman graders yang malam ini sudah hadir di acara kita malam hari ini. Eh, dan acara eksklusif sharing session dari IGRADE ya, rutin setiap minggu kita lakukan dengan judul Position, Job Description, dan Required Skill for Engineer di Industri Telekomunikasi. Untuk teman-teman, acara ini khusus hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Thrive IGRADE. Jadi, dan juga informasinya acara hari ini kami tidak memberikan sertifikat dengan harapan teman-teman semua tahu bahwa ilmu lebih berharga daripada selembar sertifikat. Sekedar info, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube IGRADE. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube IGRADE karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Narasumber sore hari ini ya adalah Bapak Wisnu, dan sebelum saya perkenalkan mungkin saya akan sedikit jelaskan bahwa untuk selama Bapak Wisnu untuk narasumber nanti membawakan presentasinya, mohon teman-teman mematikan mikrofonnya dan nanti pada saat ingin bertanya silahkan bisa langsung setelah pada narasumber selesai membawakan acaranya. Lalu untuk bisa bertanya melalui chat ataupun langsung berinteraksi dengan menyalakan speaker dan video. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami masalah dengan koneksi internet, silakan bisa melakukan tanpa video ataupun tanpa suara dan melalui chat. Oke, tapi nanti di akhir acara kita akan foto bersama. Jadi untuk itu kami mohon kesediaan teman-teman untuk menyalakan kameranya, ya, karena kita akan pakai sebagai dokumentasi acara kita. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi untuk narasumber hari ini. Saya akan perkenalkan, namun izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Arya Pramudia, saya adalah COO dari IGRADE. Dan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini itu adalah nama Bapak R.E. Wisnu Wardana, ST MBA. Ya. Beliau adalah seorang teknologi entusias di telecommunication engineering. Ya. Beliau lulus dari Teknik Elektro Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan lulusan IPMI tahun 2001. Ya. Beliau berpengalaman kerja selama 11 tahun ya, di perusahaan pemimpin peralatan telekomunikasi global. Nanti silakan mungkin beliau akan menjelaskan di mana. Dan 15,5 tahun di salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Lalu pengalaman yang lainnya adalah 11 tahun di perusahaan layanan telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, dan multimedia. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, ya, saya akan serahkan acara ini untuk Bapak Wisnu untuk bisa teman-teman dan sekaligus membawakan presentasinya. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Arya. Bagaimana kira-kira suara saya terdengar jelas ya Pak Arya ya untuk saat ini? Cukup jelas ya. Ya. Oke, ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Pak Arya. Sudah terima kasih juga saya diperkenalkan oleh Pak Arya dan juga diperkenankan juga untuk malam hari ini saya untuk menjadi salah satu narasumber di acara IGRADE untuk mencoba menjelaskan ya mulai dari industri telekomunikasi dan juga apa saja sih yang dibutuhkan di industri telekomunikasi itu. Tapi untuk yang lebih spesifik, memang di sini saya akan mencoba memberikan sharing untuk yang lebih terkait ke arah background engineering ya. Jadi memang untuk di sisi telekomunikasi engineering ini kan ada beberapa hal gitu ya, baik terkait dengan karena
perkembangannya zaman dan perkembangan teknologi itu makin lama makin blur gitu antara network atau IT gitu. Nah, sekarang memang saya masih banyak lebih ke arah perangkat network, tapi memang IT itu juga sudah lama-lama melebur juga ke dalam domainnya network telco itu sendiri. Jadi di sini saya mencoba memberikan beberapa ya pandangan-pandangan lah dari selama saya bekerja, baik di seperti yang tadi Pak Arya sampaikan, 11 tahun kurang lebih saya bekerja di salah satu vendor multinasional yang asalnya dari Prancis, dan memang itu cukup banyak memberi pengalaman saya mulai dari yang dasar-dasar basic sampai ke arah teknologi yang sekarang kita bisa nikmati mulai dari 2G, 3G, 4G, bahkan kita akan menyambut ke 5G juga nanti menjelang beberapa tahun ke depan. Dan setelah saya join di vendor multinasional tersebut, tahun 2005 lah, kebetulan saya dapat tawaran untuk join di salah satu operator seluler di Indonesia, one of the big three in the country gitu. Nah, pada saat itu saya juga meniti karir mulai dari project management sampai terakhir menangani bisnis untuk home, multimedia, dan juga untuk dari sisi bisnis solution. Jadi di situ saya banyak melakukan banyak networking lah dengan teman-teman, baik dari sisi marketing, bisnis, maupun juga dari sisi network atau engineering-nya. Ya, demikian memang beberapa background yang sudah saya coba jabarkan. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan, dan mungkin tidak bermaksud untuk berlama-lama lagi. Mungkin saya bisa langsung share aja ya, Mas Arya ya, presentasinya ya. Boleh, silakan. Saya Baik. open, siap. Oke. Bagaimana teman-teman? Udah bisa muncul slide-nya untuk di tempat saya kelihatan. Muncul ya, Pak? Oke. Memang ini topik yang diminta ya dari tempat teman-teman E-Grade, dan saya akan coba sedikit menyampaikan beberapa pandangan dan yang saya miliki lah dari sisi pengalaman saya selama kurang lebih 26 tahun bekerja di industri telekomunikasi. Di sini saya akan mencoba mengawali apa aja sih yang ada di dalam ekosistem telekomunikasi itu sendiri yang ada di negara kita, at least ya Pak ya. Karena kita masih banyak beberapa stakeholder yang harus kita maintain, banyak yang kita juga manage untuk bisa menjalankan bisnis telekomunikasi itu lebih visible dan layak untuk kita bisa jalankan, baik secara bisnis, secara industri etikanya, dan juga dari sisi untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Di sini memang saya coba tampilkan bahwa di dalam stakeholder atau industri ekosistem ini kita harus pertama berkaitan dengan government atau regulatory. Kita harus banyak mempelajari beberapa syarat-syarat dan kondisi yang diterapkan oleh government atau regulatory. Karena kalau kita misalnya mencoba menerapkan salah satu service, ya entah itu service mobile seluler atau service untuk sebagai ISP atau internet service provider, kita harus menyeimbangkan dan juga menyesuaikan apa saja sih yang menjadi kriteria-kriteria dan peraturannya yang mesti kita patuhi. Dan itu masing-masing mempunyai semacam
sertifikat atau semacam license lah dari masing-masing service itu. Jadi kalau kita sebagai service provider untuk internet, itu kita berarti harus memiliki license atau sertifikat, misalnya sistem komunikasi data atau Siskomdat. Lalu untuk operasional untuk broadband, berarti kita harus mempunyai sertifikat Jartaplok atau jaringan tetap lokal. Lalu kalau kita misalnya ingin memiliki service mobile seluler, kita juga harus memiliki lisensi sebagai mobile network operator. Jadi beberapa aturan-aturan itu sudah dibenahi lah, sudah diberi aturan-aturannya atau juklaknya oleh regulatori, baik juga dalam hal untuk mendayagunakan atau memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Karena contohnya kalau mobile operator itu kan berarti kita dealingnya langsung dengan frekuensi gitu ya. Nah, frekuensi ini berarti yang menjadi aspek regulator atau government untuk memberikan izin kepada setiap masing-masing telecommunication operator itu. Dan kemudian baru kita sebagai telecommunication operator, baru kita punya bisnis model sendiri nih, apa yang kita mau jalankan di sisi operator ini. Apakah kita mau menjalankan hanya mobile service atau kita mau menggabungkan juga dengan fix atau operator yang bekerja di layanan kabel tetap, atau hanya cuma di mobile service. Nah, ini masing-masing itu pasti punya bisnis modelnya, dan itu aspek-aspeknya sudah diperhitungkan di telecommunication operator ini sendiri. Dan kemudian yang poin yang ketiga itu adalah saya coba introduce di sini juga managed service partner. Kadangkala kita untuk menjalankan operasionalisasi kita sebagai telecommunication operator, kita nggak serta-merta harus membangun atau memiliki orang-orang yang menjalankan operasionalisasi itu. Sudah banyak tim-tim atau partner terkait yang bisa menyanggupi untuk baik itu memelihara jaringan, baik itu mengoperasionalisasikan, atau dia melakukan maintenance, melakukan improvement, optimalisasi. Itu sudah ada partner-partner yang mempunyai kapabilitas atau mempunyai kompetensi itu. Dan biasanya kita juga harus manage dengan mereka untuk bisa menerapkan agar supaya bisnis model yang kita miliki di dalam bisnis telekomunikasi itu makin menguntungkan lah intinya. Karena kan kita nggak mau membuat bisnis itu hanya cuma jadi kayak bisnis semacam kayak bisnis interkelas ya, hanya cuma memberikan sumbangan nggak mungkin, tapi kita harus memiliki bisnis yang visible lah, layak untuk bisa kita jalankan dan bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi pemegang saham, tapi juga bagi pekerjanya dan juga bagi masyarakat atau bangsa kita sendiri, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Yang poin keempat itu adalah vendors atau supplier. Vendor supplier ini biasanya yang tadi saya bilang, karena saya dulu juga punya latar belakang kerja di vendor, banyak kriterianya dan banyak pemainnya ya. Ada yang berasal dari partner Asia sendiri, misalnya kayak Cina, Jepang, ataupun juga dari Korea, dan juga sudah banyak juga yang dahulu sudah berkembang itu baik dari Eropa atau Amerika, dan mereka ini mempunyai teknologi masing-masing dan pasti membawa kelebihannya, kelebihan untuk mereka perjualkan supaya dibeli oleh para operator sehingga networknya itu bisa dibeli. Menariknya di sini adalah vendor supplier ini di Indonesia juga sebenarnya ada. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak semacam PT Inti gitu ya. PT Inti itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang dirintis oleh pemerintah mungkin sekitar tahun
80-an lah kalau nggak salah saya ingat, itu bekerja sama dengan pemerintah Jerman dan Jepang untuk membangun industri telekomunikasi di Indonesia. Sangat sangat bermanfaat pada waktu itu untuk memberikan semacam teknologi sharing, teknologi yang bisa dibuat oleh Indonesia sendiri, yaitu untuk membuat kayak semacam sentral telepon digital. Jadi PT Inti itu juga sebagai salah satu vendor atau partner yang bisa dibangun oleh masyarakat atau bangsa kita sendiri. Itu sebagai salah satu contoh. Lalu berikutnya adalah ini kita juga tidak boleh lupa bahwa di 2 poin terakhir, baik itu sales channel ataupun customer, ini adalah orang-orang yang atau unit-unit atau pihak-pihak yang membantu kita untuk membuat bisnis ini makin bagus gitu. Dalam arti kita juga harus memaintain sales itu baik yang tradisional, non-tradisional, dan sekarang kita sudah mengarah ke yang ke digital, di mana yang tradisional itu ya seperti retail outlet atau toko-toko atau warung-warung untuk membantu penjualan kita ya. Kalau di seluler operator kan kita tahu ada jualan kartu perdana atau kartu-kartu SP itu ya, starter pack itu. Nah, kalau yang non tradisional biasanya kita ada punya kayak semacam gerai-gerai lah dari operator-operator yang membuka channel khusus, baik itu untuk penjualan dari sisi dia service untuk mobile ataupun fix gitu. Nah, kalau digital kita sekarang juga sudah berangkat harus menjual itu secara digital, baik melalui aplikasi maupun melalui kerjasama dengan e-commerce ya atau marketplace seperti kayak Tokopedia, Grab atau Traveloka. Itu juga sebagai salah satu channel yang membantu operator untuk menjual unit-unit atau produknya. Dan terakhir, tapi yang sangat penting itu adalah customer. Customer yang paling utama adalah kita punya ada customer retail, which is itu adalah customer yang untuk pelanggan-pelanggan biasa seperti kita, ataupun di sisi corporate yang biasa mereka adalah mempunyai menginginkan layanan seperti menyewa jalur link khusus ataupun internet ataupun kerjasama untuk memberikan layanan dengan mobile service gitu. Misalnya ada nomor range tertentu yang diinginkan oleh bisnis itu untuk dijalankan di operator. Nah, biasanya itu akan ada bentuk-bentuk kerjasamanya. Ini kurang lebih dari industri telekomunikasi itu sendiri yang saya gambarkan lebih kurang ada 6 poin ini. Lalu kita bicara di spesifik di operatornya itu sendiri ya. Kita mempunyai beberapa stream lah, kurang lebih atau beberapa unit penting yang pasti dijalankan di dalam telekomunikasi industri. Specifically adalah di operatornya ya. Karena saya pengen kita mencoba memperkenalkan apa yang ada di dalam operator sebagai salah satu case study lah atau sebagai salah satu ungkapan untuk kita bisa memberikan pelayanan ke arah pelanggan untuk entah itu fix atau mobile service, dan kita bisa memberikan itu secara maksimal. Di sini kita punya unit yang pasti teman-teman tahu adalah teknologi. Teknologi ini pasti terkait untuk sebagai enabler bagaimana supaya produk atau service yang akan dijual itu ke arah pelanggan, baik retail atau corporate, itu bisa berjalan. Nah, unit yang lain itu adalah marketing. Marketing ini menyiapkan produk-produknya, baik itu produk di seluler, produk itu di fix atau broadband, produk di bisnis atau corporate, produk juga lain untuk misalnya ada ke arah bisnis to bisnis gitu. Ini mereka tim-timnya adalah tim-tim sendiri yang akan memberikan masukan produk-produk apa saja yang ingin dijual di dalam operator.
Nah, kemudian ada orang sales atau tim sales. Tim sales ini adalah pasukan di depan yang benar-benar harus punya KPI, target penjualan sekian. Biasanya mereka punya KPI itu adalah target in term of jumlah pelanggan ataupun dari sisi revenue-nya, itu yang menjadi target-target mereka. Dan juga ada tim dari sisi customer experience. Ini yang memaintain setelah produk atau service itu dijual, after sales-nya gimana? Karena pastikan namanya network ataupun service itu pasti atau produk itu pasti akan ada up and down-nya. Jadi untuk memaintain kita juga harus mempunyai tim customer experience yang membina hubungan dan komunikasi dengan pelanggan supaya mereka tidak banyak yang lari atau churn. Lalu poin ketiga itu adalah team finance. Team finance ini adalah pasti harus dimiliki oleh segala macam industri ya, baik itu di bank, kesehatan, education. Pasti orang pasti mikir harus punya orang finance yang ngitung budget, yang accounting untuk profit and loss-nya. Sourcing itu adalah untuk pembelian. Jadi kita misalnya kalau menginginkan untuk membeli sesuatu sistem atau sesuatu produk atau suatu bentuk kerjasama, kita harus punya orang sourcing. Nah, orang sourcing ini sangat kuat dalam hal negosiasi dan juga dia harus punya kapabilitas untuk juga melakukan bargaining gitu ya, penawaran-penawaran agar supaya cost yang dikeluarkan oleh kita sebagai operator itu akan sangat optimal atau efisien. Lalu juga ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen ini lebih ke arah untuk biasanya kan kita ada deal-deal dengan vendor atau dengan partner, kita harus bikin legalitasnya atau kontrak agreement-nya. Nah, ini yang mereka yang mengawal agar supaya perjanjian-perjanjian itu bisa diterima secara legal, baik itu diterima secara hukumnya oleh kita karena beroperasi di Indonesia, ya berarti secara hukum di Indonesia, dan juga kita juga sebagai operator yang menginginkan sistem itu berjalan sebagaimana mestinya dan bisnis itu benar-benar berlangsung dengan sesuai dengan kode etiknya, kita harus menerapkan kontrak-kontrak artikel-artikel yang bisa memenuhi syarat-syaratnya. Dan juga ada vendor management yang mempunyai tugas untuk mengevaluasi setiap partner atau vendor yang bekerja sama dengan operator, bagaimana dia punya performance-nya, bagaimana dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya, apakah dia bisa menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, atau ternyata dia malah kebanyakan banyak nggak bisa perform di dalam achieve targetnya yang kita minta, atau malah dia outstanding. Nah, ini yang kita nilai juga dari sisi vendor management. Jadi kita tidak hanya kalau memiliki vendor atau partner, udah ada PO, keluar kontrak, kasih ke mereka jalan. Enggak, tapi kita juga harus mereview atau mengevaluasi mereka. Kalau memang mereka pekerjaannya bagus, berarti akan kita reward, akan kita berikan award, penghargaan, tapi juga kita harus melihat kalau memang mereka kerjanya juga nggak becus, ya kita harus kasih penalti gitu dengan mereka. Jadi ini ada stick and carrot-nya untuk vendor management. Lalu juga yang terakhir itu adalah support service. Di sini biasanya kaitannya adalah untuk teman-teman yang berkaitan dengan personalia atau HCD, facilities management itu terkaitan dengan building atau site-site ya yang kita harus bangun terkait untuk membangun tempat-tempat yang biasanya kita lakukan untuk membangun network-networknya. Lalu juga ada internal audit untuk mereview baik dari sisi proses maupun dari sisi achievement yang sudah dilakukan, dan juga dari sisi risk-nya, apakah kita kadang-kadang dealing dengan misalnya dengan pemerintah, dealing dengan vendor, itu juga nggak boleh ada hengki-pengkinya lah. Kita harus tetap jujur, punya integritas yang baik sehingga bisnis yang kita jalankan itu proper dan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh manajemen. Lalu juga ada government relation.
terkait dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa kita juga harus mempunyai hubungan baik dengan government dan mendapatkan update selalu dari pihak regulatori atau government untuk memaintain kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai operator telekomunikasi. Dan juga ada teman di legal ya. Di legal ini biasanya mereka yang membantu kita juga untuk kalau misalnya ada dispute, baik itu ke arah misalnya ke arah partner yang ya ada klaim atau yang mereka ingin lakukan sue terhadap kita, jadi kita mempunyai tim-tim legal yang membantu mensupport di belakang. Ini kurang lebih pandangan ya dari sisi operator. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ekosistemnya, lalu kita mengerucut ke sisi operatornya, dan di mana saya sudah jelaskan aspek-aspek atau unit apa saja sih yang bekerja di dalam telekomunikasi operator ini. Nah, saya sekarang fokus di unit teknologi, di mana kita banyak teman-teman dari sisi engineer, baik itu di telekomunikasi, biasanya kita masih nerima juga kok dari teman-teman, misalnya teknologi industri, atau apa ya, engineering yang lain, mestinya sepertinya kayak semacam teknik mesin atau teknik sipil. Teknik sipil itu biasanya kita perlukan untuk kalau kita mau mengakuisisi site. Jadi kalau di telecommunication operator, karena saya 15 tahun di mobile service, itu kan kita banyak harus bangun tower-tower ya. Nah, tower-tower itu tuh kita juga biasanya minta requirement dari teman-teman yang dari teknik sipil untuk membantu kita mendesain towernya itu sendiri, dan juga mendesain ruang shelternya, berapa meter persegi tanah yang diperlukan, kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak melulu ini hanya dari sisi elektro, tapi juga dari teman-teman sipil ada, dari teknik industri ada, background-nya ya, ada dari juga teman elektro, IT, teknik industri ya seperti saya tadi bilang. Dan ini yang memang biasanya aspek di dalam teknologi itu sendiri yang kita coba terapkan dalam bisnis prosesnya di operator. Mulai dari strategi, planning, implementation, dan operation. Dua yang bekerja yang paling besar itu memang adalah dua aspek, adalah telekomunikasi dan IT. Ini yang seperti saya tadi bilang bahwa teknologi di telekomunikasi dan IT sekarang itu makin lama makin melebur, ingin menjadi satu. Jadi bahkan semua itu udah digital, sudah computerized, based on IT, based on server, bahkan sekarang udah mainnya itu sampai ke arah cloud ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin tuh udah nggak ada lagi box-box yang membebani gedung-gedung ataupun area-area yang dibeli ke operator. Kalau misalnya ada cloud yang bisa menghandle itu, ya udah bisa kita manage dan itu akan lebih optimal kalau dari sisi cost-nya. Nah, ini yang kita selalu kembangkan dari tahun ke tahun untuk memberikan aspek-aspek industri ini berdaya guna. Nah, teknologi itu sendiri kalau di telekomunikasi sekarang udah makin berkembang ya, mulai dari sejak zamannya 2G. 2G itu saya ingat kita bangun pertama kali itu di Indonesia dari tahun 93 sampai sekitar tahun ya 2000 awal lah, 2001 atau 2002 itu baru ada internet yang menghubungkan dengan HP, itu pakai GPRS kalau masih ingat ya teman-teman. Nah, terus tahun 2005 itu kita baru mulai trial 3G. Trial 3G itu 2005. Lalu 4G itu kita mulai launching itu sekitar di tahun 2013, 2014 lah, sekitar tahun-tahun tersebut. Dan sebenarnya Indonesia sudah ready nih di 2020-2019 kemarin untuk 5G. Bahkan beberapa operator juga sudah melakukan trial, dan di tahun ini kan sudah banyak yang launching ya, mulai dari operator yang merah gitu, operator yang kuning, operator yang biru juga sudah siap-siap gitu. Jadi 5G ini juga bakalan saya perkirakan di tahun 2022 itu kita akan benar-benar tinggal landas yang
mulai stabil lah gitu, dan diharapkan juga dari sisi pelanggan itu akan memberikan manfaat banyak gitu untuk menjamin atau untuk memberikan manfaat secara industri, teknologi, dan ekonomi tentunya ke Indonesia. Dan masing-masing teknologi itu ya, dari 2G, 3G, 4G, 5G itu kita punya area-area itu mulai dari yang paling kecil, itu yang biasa kita sebut sebagai RAN atau Radio Access Network. Itu kita dealingnya tuh dengan equipment dari sisi BTS, BSC, ini biasanya yang terkait dengan 2G ya, BTS, BSC. Terus Node B itu untuk yang 3G, eNode B itu untuk yang 4G, lalu kita juga ada single RAN, open RAN, dan ini yang nanti akan berkembang sampai ke arah 5G, sehingga BTS atau RAN ini akan mempunyai evolusi sendiri untuk bisa mensupport sampai ke 5G. Itu sudah ada perkembangannya dan kita sudah ada teknologinya, baik kerjasama dengan beberapa vendor. Transport di sini lebih ke arah untuk memberikan jalur-jalur atau menghubungkan dari salah satu titik ke titik yang lain. Jadi kalau saya selalu analogikan transport ini kayak semacam urat-urat nadi kita lah, buat menyalurkan darah, oksigen itu dari ujung jari sampai ke ujung kepala gitu kan ya. Itu perlu jalur transportnya. Nah, ini yang kita bangun di telekomunikasi operator ini untuk menghubungkan setiap BTS sampai terhubung dengan core dan juga dengan sistem IT-nya yang ke arah billing system yang sebelah kanan itu. Jadi transport ini juga sangat penting. Di sini teknologinya juga macam-macam. Ada menggunakan fiber optic cable, ada menggunakan radio microwave link. SDH ini adalah salah satu teknologi multiplexing untuk memberikan agregasi atau multiplication traffic di sisi transport. Lalu juga udah makin berkembang, kita memiliki DWDM, ada juga untuk mensupport ke arah IP, Internet Protocol, itu kita harus memiliki router switch yang bisa bekerja di layer 2 dan layer 3. Lalu kita juga ada memiliki core network. Core network ini ada beberapa, yaitu HLR. Ini adalah untuk menyimpan database atau nomor-nomor pelanggan yang ada di dalam masing-masing operator itu sendiri. Masing-masing kan operator memiliki number range, dan itu semua disimpan di dalam HLR sebagai subscriber profile-nya. Lalu ada MSC MGW, ini adalah kayak semacam central switching untuk menghubungkan dan memberikan signaling antara antara kita punya handphone supaya bisa dikenal oleh network, itu kita di-identify, dialirkan melalui BTS, transport, dan juga diautentikasikan di HLR. Prosesnya itu semua dilakukan di sisi MSC MGW ini. MSC itu untuk menghandle control plane, dan MGW ini untuk yang data plane. SGSN, GGSN ini lebih ke arah untuk menghandle traffic internet, data traffic. Jadi seperti kita kan sekarang saat ini kan udah bisa voice, udah bisa internet, bahkan sudah bisa video. Dan ini dihandle oleh, kalau yang voice itu dibanyakan dihandle oleh MSC MGW untuk 2G, 3G-nya. SGSN, GGSN ini dan EPC juga sebagai switching untuk menghandle dari sisi internet. Tapi sekarang kan juga internet juga sudah bisa menghandle voice, karena aplikasi seperti WhatsApp ataupun video call seperti yang kita lakukan sekarang ini juga sudah bisa ditumpangi oleh voice. Jadi tidak serta-merta hanya cuma voice call tradisional, tapi kita juga bisa lakukan lewat internet. BNG juga ini adalah untuk keperluan broadband, dan yang di bawah itu juga ada keperluan yang seperti saya bilang tadi, CME untuk civil, mechanical, electrical, karena kita juga harus membangun site-site yang ada untuk mensupport RAN, transport, core, dan juga IT atau information technology. Sementara yang kanan di sini
kita ada punya banyak fungsi seperti billing system yang melakukan fungsi rating, charging, dan juga menghandle berbagai macam produk. Produk-produk yang ada di setiap operator kan pasti beda ya. Kalau kayak di Telkomsel itu ada produknya Simpati, ada kartu as. Nah, itu semua di-handle di dalam billingnya mereka itu untuk biar bisa nge-charge, oh ya udah kalau misalnya Simpati rate-nya sekian. Nah, kalau operator lain kayak Indosat ya punya lain lagi, ada AM3, ada Mentari, ada apa ya kemarin dia launching kan banyak macam-macam. Terus kalau XL itu juga ada extra combo, ada hot rod. Nah, itu semua disimpan di dalam billing system. Lalu ada enterprise support system, ini adalah untuk membantu proses bisnis to bisnis yang kita harus juga support ke arah bisnis. Jadi misalnya kita dealing dengan BUMN gitu, atau bank-bank ataupun area-area kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit gitu. Kita kan juga kadang-kadang menyediakan servis itu, tidak hanya memberikan nomor-nomor mobile seluler, tapi kita juga kadang-kadang harus memberikan kapasitas link tertentu yang mereka butuhkan untuk komunikasi data antara mereka memiliki kantor pusat dengan cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Lalu juga kita harus punya sistem untuk menghandle big data. Big data untuk data warehouse, data government, dan analitik ini kita harus miliki untuk bisa membantu kita mensupport bisnis kita agar kita mengetahui aspek apa saja sih yang sebenarnya ingin dimiliki oleh customer kita. Mereka ingin memiliki punya interest terhadap apa saja gitu, entah gitu interest terhadap kesehatan, interest terhadap sport gitu, supaya kita bisa makin mendekatkan produk kita dengan apa yang diinginkan di pasar. Dan semua itu harus didukung juga dengan IT infrastruktur, baik itu mempunyai kemampuan untuk compute, menghitung, connectivity, dan juga harus secure. Secure ini memang sebagai salah satu hal yang sangat sensitif, karena jangan sampai nomor-nomor kita disalahgunakan ataupun nomor-nomor kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu untuk menipu atau melakukan spamming atau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik lah untuk masyarakat pada umumnya. Jadi ini aspek-aspek ini ada kadang dibikin di dalam hardware sendiri, ataupun kita juga harus support ke arah cloud yang seperti saya tadi sampaikan. Ini kurang lebih teknologi yang ada di dalam aspek telekomunikasi itu sendiri. Dan saya lanjutkan ke arah fungsi-fungsinya. Kan tadi teman-teman tahu ya, di sini kita ada fungsi strategi, ada fungsi planning, ada fungsi implementasi, dan ada fungsi operasional. Ini saya coba jabarkan satu persatu, mulai dari strategi, planning, implementasi, maupun operation. Kalau strategi ini kita sebagai salah satu inputnya itu adalah kita harus memiliki mindset mau kemana ini perusahaan kita ini mau dibawa gitu. Jadi kita harus bisa mensupport roadmap yang sudah dibikin di dalam visi misi perusahaan tersebut, agar supaya agar supaya teknologi yang kita akan beli itu bisa sesuai gitu dengan industri atau yang ada di dalam market yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai kita juga ketinggalan, dan juga jangan sampai kita nggak bisa catch up gitu ya dengan apa yang sudah sebenarnya sangat diinginkan oleh industri ataupun masyarakat. Dan jadi kita harus mempersiapkan teknologi itu semulus mungkin agar supaya networknya bisa berevolusi dengan baik dan tidak mengganggu servis yang sedang berjalan. Semua itu juga harus comply atau mematuhi dari sisi government regulation. Jangan sampai kita nabrak, makanya di situ sangat penting juga kita menyadari atau kita memiliki pengetahuan dan memiliki informasi yang cukup banyak dari sisi government atau dari sisi regulasi. Dan juga yang paling penting ini juga bisa diolah adalah dari sisi customer lifestyle.
Jadi pelanggan-pelanggan kita itu seperti apa, kita harus punya segmentasinya sehingga kita bisa tahu bahwa nanti yang kita mau bikin planningnya untuk supaya outputnya menjadi ke perusahaan yang bisa kembang 3-5 tahun bahkan 10 tahun ke depan, itu kita bisa memberikan high level kriteria dari sisi planningnya supaya jangan sampai ketinggalan zaman dan bisa selalu mengupdate. Tapi kita juga tetap mempunyai planning yang short term, baik itu untuk tahunan ataupun setengah tahun, sehingga dari sisi budgeting kita bisa prepare tahunan dan juga untuk prepare sampai ke arah 3 tahun. Nah, skill-skill yang biasanya diperlukan dari teman-teman yang akan ditempatkan di teknologi strategi ini adalah skill untuk yang pastinya dia harus punya mindset terhadap teknologi skill, strategic thinking, dan dia juga bisa menganalisa bisnis-bisnis yang akan berkembang ataupun aspek-aspek profit and loss-nya. Dan juga yang paling penting adalah dia harus mempunyai senses untuk menghitung budget dan quality planning. Suaranya menghilang yang terakhir, Pak. Oh, ya. Udah membaik, Pak? Wah, ini ada sudah membaik, Pak ya. Dari sisi quality planning-nya juga selalu sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh perusahaan. Ini untuk di teknologi strategi. Lalu di teknologi planning ini jadi hasil output yang dari ada strategi tadi yang untuk 5 tahun, 3 tahun ataupun untuk tahunannya kita bikin sebagai salah satu framework atau kerangka kerja kita agar supaya kita bisa melihat seberapa besar sih yang kita mesti bangun baik di tahun itu tersebut ataupun 2-3 tahun ke depan. Jadi kita harus mempertimbangkan juga dari sisi operasional, dari sisi capacity yang akan perlu dihandle, traffic yang kita mau handle sampai seberapa besar, itu kita harus pertimbangkan. Dan juga kita harus menghitung juga misalnya ada fitur-fitur apa saja yang kita mesti siapkan. Misalnya untuk menyambut 5G gitu nantinya. Nah, 5G itu karena dia punya requirement itu latensinya itu diusahakan sekecil mungkin, apa saja nih teknologi yang kita harus terapkan. Jadi apakah kita harus makin punya transport yang capable dalam arti secepat mungkin, nah, berarti harus punya kapasitas yang sebesar apa. Nah, ini yang kita perhitungkan di dalam planning dan desainnya ini. Dan dari seluruh input yang kita sudah dapatkan dan kita juga mempertimbangkan dari sisi operasional maupun kapasiti yang diinginkan, kita akan membuat kayak semacam budgeting untuk mempropos ke arah capex opex-nya yang diperlukan. Dan itu biasanya dilakukan menjelang akhir tahun ya, karena akhir tahun itu adalah kayak kita mempunyai suatu planning untuk tahun depan, kita mengawali tahun baru, itu kita harus punya bayangan mau bangun apa saja, mau menyediakan fasilitas produk itu apa saja. Nah, budgeting itu yang akan di-prepare, capex opex-nya berapa, dan kalau memang kita mesti melakukan bidding atau tender dengan partner untuk menyediakan network atau sistem tertentu, maka kita harus mempersiapkan dokumen ataupun desain-desain kriterianya. Nah, akhirnya output-nya itu adalah yang biasanya kita punya budget plan, selected vendor-nya itu apa saja, dan desain dokumen baik itu di high level maupun low level design, dan untuk mengeksekusinya pasti ada work order atau kayak semacam engineering work order atau PO yang baik dikirimkan ke arah vendor atau partner ataupun buat di internal kita sendiri untuk mengerjakan pekerjaan yang kita diperlukan. Nah, skill-skill yang diperlukan di sini adalah ada technical skill, itu sudah pasti. Kita juga harus memiliki strategic thinking. Memang tidak sebesar tadi yang di planning, tapi paling tidak kita tahulah strategic thinking, business acumen-nya, quality planning juga kita mesti tahu. Lalu forecasting juga, ini penting karena jangan sampai kita over dimensioning, tapi kita juga jangan sampai
less dimensioning. Jadi kita benar-benar harus tepat untuk memberikan capacity desainnya itu setepat mungkin. Network dimensioning, bisnis analis, dan untuk soft skill-nya kita juga harus punya kolaborasi, negosiasi, comprehensive analysis, karena kalau kita nggak punya aspek soft skill ini, nanti kita bisa kewalahan gitu dalam menghadapi baik dengan vendor ataupun partner ataupun dengan supplier kita lah. Kita juga harus tetap punya prudent lah, punya suatu positioning yang kuat gitu. Jadi kita dalam mengexpand investasi itu tidak akan kebablasan lah, tidak akan sampai high cost. Nah, ini yang di teknologi planning, implementasi ini lebih ke arah eksekusinya. Jadi kita sudah terima desain dari tim planning atau tim engineering tersebut, kita coba implementasikan di dalam suatu project atau di dalam suatu program manajemen yang akan kita kerjakan bareng dengan itu vendor ataupun dengan internalnya di dalam organisasi operator itu sendiri. Dan project management itu berfungsi untuk memonitor, mengkoordinasi, dan juga memastikan bahwa target yang akan dicapai itu sudah bisa sesuai apa belum gitu. Dan semua requirement yang untuk mengimplementasi project ini sudah didapat atau belum. Itu pekerjaan di dalam project atau program management ini. Outputnya tentunya adalah hasil desain yang tadi sudah dibikin di tempat planning atau engineering itu terimplementasi dengan baik, dan juga ada berita acaranya, ada acceptance test-nya, dan bisa di handover ke teman-teman operation untuk di-maintain. Di sini memang technical skill ada, tapi memang tidak terlampau besar levelnya dibanding di strategi atau di planning tim tadi. Tapi yang penting kita harus tahu juga, jadi pada saat orang project ini melakukan eksekusi, kita juga bisa menjaga jangan sampai spesifikasinya itu ada yang dikurang-kurangin gitu oleh vendor, misalnya ada yang nakal gitu kan ya. Nah, itu kita bisa jaga gitu, jangan sampai kita kelolosan. Dan dari sisi project program management itu juga punya harus senses yang kuat, dan dari sisi aset dan inventory ini juga harus punya kapabilitas ini, biar apa yang kita beli yang udah didesain oleh tim engineering atau planning tadi udah masuk atau belum, dan itu semua di cross check dengan baik. Soft skill-nya juga kurang lebih sama, harus punya kolaborasi untuk memaintain hubungan baik dengan vendor, partner, internal kita sendiri, dan negosiasi, dan juga menganalisa secara komprehensif untuk bisa mendapatkan senses apakah project itu akan bakalan delay atau on time. Dan ini yang terakhir adalah operation. Operation ini yang setelah tadi di sisi project itu sudah diimplementasi, akan di-maintain di tempat operation. Jadi dia akan memaintain sistem yang ada yang sudah berhasil dipasang di dalam network kita. Di situ ada fungsi monitoring, ada incident problem, ada change, dan juga ada tim yang untuk melakukan preventive maintenance gitu. Outputnya adalah diusahakan sebaik mungkin all system itu all networknya bisa berfungsi dengan baik, sehingga service bisa termaintain dengan baik juga. Required skill di sini memang sangat dibutuhkan technical skill, engineering baik dari sisi yang tadi saya sampaikan, baik dari sisi radio ataupun transport atau core ataupun IT, bisa menganalisa network kondisinya bagaimana, ada impact terhadap service atau tidak gitu, dan bagaimana membaca alat ukur gitu ya, misalnya membaca alat monitoring, identify problemnya. Setelah mengidentify problem, dia harus menganalisa root cause-nya itu seperti apa gitu. Jangan sampai kejadian ini terulang, bagaimana caranya. Nah, ini semua ada di dalam aspek-aspek ini, baik untuk memaintain fault management-nya, fit intervention, change management, lalu juga mengimplementasi new hardware ataupun software baru di dalam sistem kita. Preventif ini penting biar supaya insiden-insiden yang sering terjadi atau
kritikal, bisa membahayakan service, itu sebaiknya bisa dihindari. Gimana caranya? Dan yang paling penting juga spare part management, karena kita dealing dengan hardware perangkat yang sangat amat sensitif. Biasanya dia itu harus di ruangan AC gitu segala macam, dan delivery-nya biasanya lama. Kita harus memaintain spare part itu sebaik mungkin, sehingga kalau kejadian ada apa-apa, hardware rusak, itu bisa diganti dengan cepat. Ini di sisi operation. Ini kurang lebih aspek yang ada di dalam teknologi unit di dalam telecommunication operator itu sendiri. Dan saya coba bikin kayak semacam struktur organisasi ya, kurang lebih yang saya pernah lakukan di dalam network integration project gitu. Dan ini hanya cuma sebagai sampel saja. Ini saya bikin kayak semacam ya pengenalan lah, kurang lebih kira-kira nanti strukturnya seperti apa. Jadi yang ada background di kita tuh adalah challenge-nya tuh kan makin lama tuh telco market nih makin lama makin mature ya, makin lama juga makin berkembang pesat, dan pasti membutuhkan investasi yang tinggi dari sisi capex dan opex. Lalu digital ecosystem itu memerlukan infrastruktur yang makin lama makin canggih lah, makin advance, state of the art. Jadi hal ini perlu diintegrasi dengan beberapa network yang bisa saling memberikan benefit supaya company growth-nya itu bisa makin optimal, investasinya itu juga makin bagus, dalam arti kita bisa melakukan kolaborasi kerjasama untuk memberikan manfaat yang lebih. Dan dari sisi infrastruktur dan teknologi makin kuat, dalam arti untuk mempersiapkan dari sisi teknologi yang makin berkembang. Nah, ini kurang lebih arsitektur yang kita milikin gitu. Misalnya ada operator A dan operator B, itu dia yang di atas ini, operator A dan operator B ini mau kerjasama gitu misalnya. Nah, kerjasamanya nih di amanahnya kita pengen hanya cuman diintegrasikan yang di sisi yang di bawah ini. Kurang lebih yang di sisi bawah ini yang kita mau integrasikan, tapi yang di sisi atas yang A dan B ini masih terpisah, mereka bisa fokus di dalam produk dan service diferensiasinya, tapi yang ini kita bisa integrasikan ke dalam suatu network khusus yang bisa mensupport kedua operator ini, baik operator A dan operator B. Dan yang akan saya bangun ini adalah organisasi untuk bisa mensupport network integrasi ini, baik dari sisi transport, akses router, maupun sampai site-site yang ada 2G, 3G, 4G-nya. Waktu itu masih belum ada 5G, jadi saya masih kolaborasinya ini untuk sampai teknologi 4G. Dan ini stream-streamnya, ini saya coba cepet aja ya, karena saya udah agak mulai molor waktunya. Dan ini area-area yang kita support juga, itu ada ke arah marketing, ke arah corporate strategi, ke arah finance legal, service management, dan juga ini yang kita mau integrasikan baik dari sisi finance legal maupun dari sisi telco engineering-nya ini, yang kita mana hanya mempersempit di sisi radio, transmisi atau transport, dan juga infrastruktur. Gabungannya ini adalah yang kita mau mensupport ke arah operator A dan operator B yang ada di masing-masing 3 pilar ini, baik itu mereka mau jualan dari sisi consumer marketingnya, untuk menghandle dari sisi strategi bisnisnya, dan juga untuk delivery service-nya. Nah, jadi aspek yang di kanan ini yang kita mau integrasikan, finance legal dan telco engineering. Ini saya coba memberi aspek dari sisi business requirement-nya dan sisi solution requirement. Karena kalau business requirement sama solution requirement itu kan pasti harus align ya satu sama lain. Nah, tapi kalau di sisi kita untuk membangun solution atau di sisi network telco-nya, itu kita juga harus punya pilar-pilar yang bisa mensupport ke arah business requirement alignment itu. Saya bikin itu ada solution arsitek, ada solution integrasi, ada solution delivery, project management. Kalau yang di depan tadi jadi kurang lebih ke arah ini yang strateginya, ini planning dan engineering-nya,
ini yang lebih ke arah untuk membuat ordernya dan juga memaintain servisnya. Ini yang menjaga supaya project dari sisi end-to-end-nya itu terjaga, terimplementasi dengan baik. Semua ini harus punya teman, punya partner, baik itu kita di partner di sisi telco, ini semacam vendor-vendor telco kayak semacam Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE. Ya, ini area-area yang biasanya sudah ada ya di partner kita. Atau kita juga punya partner lokal gitu seperti PT Inti yang seperti saya tadi sebutkan gitu, atau OSP lokal. Nah, ada juga MS Partner. MS Partner ini biasanya yang handle untuk masalah operation maintenance, managed service. Other ini bisa ke arah infrastruktur untuk telco, baik dari sisi tower ataupun site-site infrastrukturnya. Dan ini aspek yang kita miliki dari sisi prosesnya, kita tetap harus mensupport dari sisi business user. Dari business user itu ditranslate oleh demand management untuk biar bisa membuat apa sih network yang diperlukan, dimensioningnya seperti sebesar apa, kapasitinya segede apa, traffic yang mau dihandle sebesar apa, itu semua diperhitungkan di dalam demand management, dan dia harus membuat itu kerjasama dengan solution architect untuk biar bisa terintegrasi networknya itu bisa dapat terdeliver dengan baik. Itu gimana caranya, dan itu juga punya diintegrasikan oleh teman-teman di end-to-end. Solution delivery itu yang mengeksekusinya, dia membuat working order, dia membuat low level design, dan service quality management ini yang membuat mereka network ini bisa berfungsi supaya servisnya itu bisa terdeliver ke arah ke customer. Semuanya ini harus di-maintain oleh tim project management ini. Dan ini adalah beberapa fungsi-fungsi yang coba saya terapkan, mulai dari demand management, solution architect, end-to-end solution integrasi. Accountability-nya ini cukup panjang ya, kayaknya ini udah jam 8. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini, demand management dan solution architect ini lebih ke arah yang tadi saya jelaskan di sisi teknologi strategi. Solution integrasi ini lebih ke arah planning, dia harus bekerja sama dengan solution delivery untuk biar bisa mendeliver solutionnya itu dengan tepat. Project management ini memanage seluruh project yang ada di dalam solution atau network tersebut, dan service quality management ini yang lebih ke arah ke operation untuk lebih memaintain service quality-nya itu dengan baik. Dan ini yang saya propose organisasi strukturnya kurang lebih seperti apa. Pasti ada leadernya yang berfungsi sebagai CTO dan CFO. Lalu ada dua pilar besar, yaitu adalah network planning dan network development operation. Dan ini yang saya tadi bikin beberapa, demand budget management, network solution design, project management, operation. Dan masing-masing ini fungsinya sudah seperti yang tadi saya jelaskan. Interaksinya baik dengan teman-teman di operator maupun dengan di vendor, di partner, dengan tower partner, ini semua pasti ada di dalam coordination support. Oke, kira-kira demikian Pak Arya dan teman-teman. Mohon maaf kalau saya agak molor, tapi kurang lebih masih bisa pas lah ya, 45 menit saya presentasi ini. Terima kasih. Kalau misalnya mau ada pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Monggo, silahkan.